Rahmat telah mendedikasikan hidupnya untuk membesarkan putrinya, Icha. Tantangan yang ia hadapi sebagai seorang ayah tunggal tidaklah mudah. Selama 10 tahun, ia bekerja keras demi masa depan putrinya, tak pernah menolak pekerjaan apapun, mulai dari memperbaiki pintu yang rusak, membersihkan tanah yang penuh runtuhan, hingga memperbaiki perabot rumah tangga. Bagi Rahmat, semua itu adalah bagian dari perjuangan. Icha, gadis kecil yang ceria, selalu menemani ayahnya. Tetangga-tetangga di sekitar mengenalnya sebagai anak yang sopan dan penuh rasa ingin tahu. Tapi semua berubah sejak Icha masuk bangku kuliah. Yang awalnya Icha selalu dekat dengan ayahnya menjadi menjauh. Hingga peristiwa yang tak pernah diduga terjadi. Suatu hari, seorang tetangga bertanya kepada Rahmat, "Saya butuh seseorang untuk memperbaiki pagar halaman belakang. Apakah Anda punya waktu minggu ini?" Rahmat mengangguk, lalu melirik Icha. "Tuliskan di buku harian kita, sayang." Icha segera mengeluarkan buku catatannya yang sudah lusuh. Sejak kecil, ia sering menemani ayahnya bekerja, hingga ia menjadi semacam selebriti kecil di lingkungan mereka. Ia mengenal semua orang, tahu rumah mana yang punya anjing paling berisik, serta tetangga mana yang selalu menawarkan pangsit terbaik. Di rumah mereka yang sederhana, Rahmat dan Icha selalu berbagi cerita dan merencanakan kegiatan esok hari. "Ayah, besok kita bisa mulai dengan Bu Prapti. Katanya ada kue lapis yang menunggu kita," ujar Icha dengan mata berbinar. Rahmat tertawa. "Tentu saja, Putri. Kue lapis adalah cara yang bagus untuk memulai hari." Sejak hari pertama Icha melangkah ke sekolah dengan tas ranselnya, Rahmat tahu bahwa pendidikan putrinya adalah prioritas utama. Setiap hari setelah belajar dan berpetualang di sekitar lingkungan, mereka selalu mengulang rutinitas yang sama. Rahmat akan duduk di meja dapur, mengajarkan Icha salat, lalu membantu dengan tugas sekolahnya. "Ayah, lihat ini. Hari ini aku belajar tentang planet-planet. Tahukah ayah bahwa Jupiter adalah yang terbesar?" seru Icha antusias. Rahmat tersenyum bangga. Rasa ingin tahu Icha tak terbatas. Namun, di luar buku dan pekerjaan rumah, ada satu hal lain yang membuat gadis kecil itu terpesona. Setiap kali mengunjungi rumah tempat ayahnya bekerja, ia selalu tertarik pada hewan-hewan di sana. Entah itu anjing, kucing, atau burung dalam sangkar, Icha akan mendekatinya dengan penuh rasa hormat. Dengan lembut, ia akan mengulurkan tangannya, berharap bisa menjalin persahabatan baru. Seiring waktu berjalan, Rahmat menyadari satu hal. Icha bukan hanya anak yang pintar dan penuh rasa ingin tahu, tetapi juga memiliki hati yang besar dan penuh kasih. Icha tumbuh menjadi seorang wanita muda yang penuh tekad dan impian. Keinginannya untuk meraih pendidikan tinggi semakin kuat, dan kini ia serta Rahmat duduk di meja dapur yang sama, menghadapi tantangan baru, mempersiapkan diri untuk ujian masuk universitas. "Ayah, aku gugup," Icha mengaku pada suatu malam. Matanya menelusuri halaman-halaman buku biologi yang tebal. "Bagaimana kalau aku tidak lulus?" Dengan kesabaran dan ketenangan yang selalu menjadi ciri khasnya, Rahmat meletakkan secangkir teh di samping putrinya. "Icha, sejak kamu terpesona oleh bayi burung di halaman rumah Bu Kartini, ayah tahu bahwa hatimu memang ditakdirkan untuk merawat binatang. Kamu akan berhasil. Ayah yakin itu." Tantangan finansial yang selama ini membayangi mereka kini terasa semakin berat ketika dihadapkan pada biaya pendidikan universitas. Namun, Rahmat menolak membiarkan hal itu menyurutkan semangat putrinya. Ia bekerja lebih keras, mengambil lebih banyak pekerjaan dan perbaikan, memastikan bahwa Icha bisa mencurahkan perhatian sepenuhnya pada studinya. "Tempatmu ada di universitas itu, menyelamatkan hewan, dan membuat perbedaan yang hanya bisa kamu lakukan," tegas Rahmat. Sementara Icha menekuni buku-bukunya dan menyerap ilmu kedokteran hewan selama bertahun-tahun, dukungan tidak hanya datang dari ayahnya. Seluruh masyarakat yang telah menyaksikan Icha tumbuh dewasa juga mendukungnya. Teman, keluarga, bahkan pelanggan tetap Rahmat menunjukkan kepedulian mereka, kadang-kadang menyumbangkan buku atau sekadar menyemangatinya. "Kita butuh dokter hewan di lingkungan kita," canda Pak Imam, setelah melihat Icha merawat anjingnya yang sudah tua. Kini, hanya satu langkah lagi yang tersisa, ijazahnya. Malam sebelum ujian besar, rumah mereka terasa sepi, tapi bukan karena ketegangan. Rahmat dan Icha berbagi ketenangan saat mereka berdoa bersama, diperkuat oleh keyakinan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. "Apapun yang terjadi besok, ayah sudah menjadi ayah yang paling bangga," kata Rahmat sambil menggenggam tangan Icha. Kata-kata itu begitu sederhana, namun penuh makna. Ketika fajar menyingsing, ayah dan anak itu meninggalkan rumah, bukan hanya dengan harapan akan masa depan yang cerah,
tetapi juga dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci dari semua impian. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian tiba. Icha menatap daftar itu, matanya menemukan namanya, diikuti oleh angka yang ia tunggu-tunggu, 90%. 90%, bisiknya dalam hati. Sejenak, bayangan ketakutan akan kekecewaan muncul di benaknya. Namun, Rahmat yang berdiri di sampingnya segera menangkap ekspresi putrinya. Dengan senyum penuh kebanggaan, ia berbisik, "Kamu sudah menjadi dokter hewan, nak." Dan disitulah, perjalanan Icha menuju impiannya benar-benar dimulai. Rahmat memperhatikan ekspresi putrinya dengan seksama. Melihat reaksi Icha, ia bertanya lembut, mencoba memahami apa yang sedang dipikirkannya. "Aku berhasil, ya? Tapi ini baru 90% dari semuanya." Suara Icha sedikit bergetar, mencerminkan kekhawatirannya. "Aku tahu betapa kerasnya ayah bekerja, dan sekarang..." Sebelum Icha sempat menyelesaikan kalimatnya, Rahmat memotongnya dengan senyuman tenang dan penuh keyakinan. "Icha, anakku, ini luar biasa. Kamu telah berhasil. Dan untuk 10% sisanya, jangan khawatir. Kita akan mengatasinya seperti yang selalu kita lakukan. Pendidikanmulah yang paling penting." Mata Icha berkaca-kaca. Dalam kehangatan pelukan ayahnya, semua perjuangan dan pencapaian yang telah mereka lewati terasa semakin nyata. Dengan hati yang lebih ringan, mereka meninggalkan universitas, kembali ke lingkungan yang telah menjadi rumah bagi mereka, membawa semangat baru untuk menatap masa depan. Sore itu, di tengah pusaran emosi yang masih mengalir, kepulangan Rahmat disambut dengan suasana tenang. Setelah seharian bekerja, ia pulang membawa sesuatu yang istimewa. Di meja belajar, Icha tenggelam dalam buku dan catatan, begitu fokus hingga tak menyadari kehadiran ayahnya. Rahmat berdiri di dekatnya, lalu berkata dengan suara yang serius namun penuh semangat, "Icha, bisakah kamu berhenti sebentar?" Icha mendongak, penasaran dengan ekspresi serius ayahnya. Rahmat kemudian masuk ke kamarnya sebentar, lalu kembali dengan sebuah amplop kecil yang sudah usang dimakan waktu. Ia meletakkan amplop itu di hadapan putrinya. "Ayah sudah berusaha menabung selama beberapa tahun terakhir. Untuk saat ini, gunakan uang ini untuk membeli semua yang kamu butuhkan. Buku-buku, perlengkapan kuliah, bahkan pakaian baru. Kamu pantas mendapatkannya," ucap Rahmat dengan lembut. Icha terkejut. Ia menatap amplop itu dengan sedikit ragu. Ia tahu betapa banyak keringat dan jam kerja yang telah dikorbankan ayahnya untuk mengumpulkan uang itu. "Ayah, saya tidak tahu apakah saya harus menerimanya. Ayah sudah bekerja terlalu keras untuk ini," katanya. Suaranya penuh rasa haru dan keraguan. Rahmat tersenyum, menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Icha, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi ayah selain melihatmu siap menghadapi tahapan baru dalam hidupmu. Ini adalah momenmu. Ini adalah hasil dari perjuangan kita bersama." Setelah beberapa saat ragu-ragu, Icha akhirnya menerima amplop itu. Air matanya mengalir, terharu oleh kemurahan hati dan cinta tanpa syarat dari ayahnya. Ia memeluk Rahmat erat, lalu dengan suara bergetar, berbisik, "Terima kasih, ayah. Terima kasih untuk segalanya." Perjalanan Icha pun dimulai. Dengan penuh rasa syukur, ia membeli buku-buku yang akan membuka cakrawala pengetahuannya dan pakaian yang mencerminkan fase baru dalam hidupnya. Setiap barang yang ia miliki kini bukan sekadar benda, melainkan simbol dari cinta dan dedikasi seorang ayah yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi masa depan putrinya. Momen kebersamaan ini semakin memperkuat ikatan tak terpisahkan antara mereka, seorang ayah dan anak yang telah melalui banyak hal bersama, dan kini siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Pengingat bahwa mereka siap menghadapi tantangan apapun di masa depan terus terpatri dalam benak Icha. Pada hari pertamanya di universitas, perasaan gembira bercampur gugup menyelimuti dirinya. Kampus yang megah berdiri kokoh di tengah kota, bersebelahan dengan pusat komersial yang sibuk. Universitas ini terkenal dengan penerimaan mahasiswa dari keluarga berpengaruh dan sukses, sebuah dunia yang terasa begitu jauh dari kehidupan sederhana Icha dan Rahmat. Saat melangkah melewati gerbang universitas, Icha terpesona oleh keindahannya. Jalan setapak yang lebar, taman yang tertata rapi, serta gedung-gedung megah membentuk lingkungan akademis yang selama ini hanya ada dalam impiannya. Namun, ketika matanya menangkap kelompok mahasiswa yang berbicara dengan percaya diri, berpakaian elegan, dan tampak begitu terbiasa dengan suasana ini, perasaan tidak nyaman mulai menyelimutinya. Apakah aku benar-benar bisa berada di sini? Icha bertanya pada dirinya sendiri sambil menelusuri area kampus dengan peta di tangannya. Beberapa mahasiswa melirik ke arahnya sekilas,
namun tak ada yang menghampirinya. Ia merasa asing di tengah keramaian, seperti titik kecil di lautan yang luas. Namun, tiba-tiba ia teringat kata-kata ayahnya yang selalu menenangkan. Jangan pernah meragukan dirimu, Icha. Kamu berada di sini karena kerja keras dan tekadmu sendiri. Tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Menarik napas dalam, ia menguatkan hatinya. Saat melihat seorang anggota staf, ia memberanikan diri bertanya, bisakah Anda membantu saya menemukan ruang kelas untuk mahasiswa tahun pertama jurusan kedokteran hewan? Dengan senyum ramah, staf itu menjawab, tentu. Ikuti koridor ini, belok kiri di taman tengah, dan Anda akan menemukannya. Semoga berhasil. Icha mengucapkan terima kasih lalu mengikuti petunjuk itu. Seiring langkahnya yang semakin mantap, perasaan gugupnya mulai mereda. Ketika ia memasuki ruang kelas dan melihat wajah-wajah penasaran dari teman-teman sekelasnya yang baru, ia menyadari bahwa rasa tidak percaya diri itu hanyalah sementara. Ia duduk di salah satu bangku dan mulai memperhatikan sekeliling. Universitas, meskipun tampak menakutkan pada awalnya, hanyalah tantangan baru yang harus ia hadapi. Perlahan-lahan, Icha mulai menemukan ruangnya sendiri. Ia menyadari bahwa di balik semua perbedaan yang terlihat, ada komunitas akademik yang beragam dan penuh semangat. Saat ia mengangkat pandangannya dari buku, matanya bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko. Sosoknya menonjol di antara mahasiswa lain, bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena karismanya yang sulit diabaikan. Joko berasal dari keluarga berpengaruh di kota itu. Nama keluarganya sudah dikenal luas karena prestasi dan kekayaan mereka. Meskipun berasal dari dunia yang berbeda, ada sesuatu dalam diri Joko yang membuat Icha merasa penasaran. Mungkin, seperti dirinya, Joko juga sedang mencari tempatnya di dunia ini. Hari pertama di universitas memang penuh tantangan, tetapi Icha tahu satu hal, ia siap menghadapi semuanya. Hari-hari berlalu di universitas, dan suatu pagi, Joko menemukan Icha sendirian di perpustakaan. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk mendekatinya. Dengan senyum ramah, ia duduk di sebelah Icha. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya dengan nada ringan. Icha mengangguk, sedikit terkejut dengan kedatangannya. Percakapan mereka dimulai dengan canggung, sekadar obrolan ringan tentang mata kuliah dan tugas. Namun, seiring waktu, pembicaraan berkembang menjadi lebih dalam, menyentuh hal-hal yang lebih pribadi. Joko benar-benar tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang Icha, tentang aspirasinya, mimpinya, dan kehidupannya yang jauh berbeda dari dunianya sendiri. Meskipun tumbuh dalam kemewahan, Joko merasa ada kehampaan dalam hidupnya. Ia kagum melihat bagaimana Icha menjalani hidupnya dengan penuh tekad, meskipun tanpa banyak privilese. "Kamu tahu, tidak mudah menemukan seseorang yang benar-benar percaya pada impiannya," ujar Joko suatu hari, tatapannya penuh makna. Icha tersenyum kecil, sedikit bingung namun tersentuh oleh kata-kata itu. "Aku selalu percaya bahwa jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kamu sukai, maka kamu harus mengambil risiko. Keluargaku, lebih tepatnya, ayahku, selalu mendukungku." Joko semakin yakin bahwa perasaannya terhadap Icha bukan sekadar rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang nyata dalam hubungan mereka, persahabatan yang tumbuh secara alami, didasari oleh rasa hormat dan kekaguman satu sama lain. Universitas, yang awalnya terasa asing dan menantang bagi Icha, kini menjadi tempat yang lebih ramah berkat persahabatannya dengan Joko. Saat mereka berjalan bersama melewati koridor dan taman kampus, terlihat jelas bahwa mereka berdua saling belajar. Mereka memahami arti empati, perbedaan, dan bagaimana pengalaman hidup yang kontras bisa menjadi jembatan untuk saling mengerti. Hari-hari di universitas berubah menjadi minggu-minggu, dan Icha mulai menenun realitas baru dalam hidupnya, sebuah dunia yang sebelumnya hanya bisa ia lihat melalui film atau cerita. Bersama Joko, ia mendapat kesempatan untuk mengenal sisi lain dari kehidupan yang penuh kemewahan, sesuatu yang selama ini asing baginya. "Aku hampir tidak tahu cara memadukan pakaian dengan baik," kata Icha suatu hari dengan tawa kecil. Saat mereka berbincang tentang gaya hidup, Joko tertawa, matanya berkilat antusias. "Aku akan menunjukkan sisi lain dari kota ini padamu," katanya sambil menggandeng tangan Icha, mengajaknya ke sebuah petualangan baru. Hari itu, Icha menemukan dirinya berada di dunia yang berbeda, mobil sport yang tampak seperti keluar dari majalah-majalah mewah, restoran megah dengan fasad mengilap yang selama ini hanya bisa ia lihat dari luar, serta acara-acara eksklusif di mana busana yang dikenakan para tamu tampak seperti karya seni berjalan. Di tengah dunia glamor itu, Icha tetaplah dirinya sendiri. Dengan celana jeans dan kaos sederhana, ia berdiri di samping Joko yang terbiasa dengan kemewahan, membuktikan bahwa dua dunia yang berbeda bisa bertemu dan saling melengkapi.
Suatu malam, Icha dan Joko duduk di sebuah restoran mewah, menikmati suasana yang elegan di sekeliling mereka. Joko tampak nyaman, seolah ini adalah dunianya, sementara Icha mengamati segalanya dengan rasa kagum namun juga penuh pemikiran. Joko, aku bersyukur bisa melihat semua ini, kata Icha, menatap dekorasi mewah di sekelilingnya. Tapi yang paling penting bagiku bukanlah kemewahan, melainkan orang-orang yang berbagi momen-momen ini denganku. Bersama Joko, Icha bertemu dengan banyak orang dari dunia yang berbeda, orang-orang yang menjalani kehidupan istimewa dengan segala fasilitas dan kenyamanan. Namun, semakin lama ia berada di lingkungan itu, semakin ia menyadari bahwa nilai sejati tidak terletak pada materi, melainkan pada hubungan yang tulus antar manusia. Di sisi lain, Joko semakin terpesona oleh kesederhanaan dan ketulusan Icha dalam memandang dunia. Persahabatan mereka tumbuh bukan karena kesamaan latar belakang, tetapi karena mereka saling mengagumi dan belajar satu sama lain. Meskipun tergoda oleh pesona dunia baru yang terbentang di hadapannya, Icha tetap berpijak pada nilai-nilai yang diajarkan oleh ayahnya, bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kemewahan, melainkan dari makna yang terkandung dalam setiap pengalaman dan orang-orang yang berbagi perjalanan hidup bersamanya. Seiring waktu, perubahan dalam diri Icha mulai terasa di rumah. Rahmat, yang selalu jeli dan penuh perhatian, menyadari bahwa putrinya semakin berbeda. Rumah yang telah mereka bangun bersama, penuh dengan kesederhanaan dan cinta, tampaknya tak lagi memberikan kepuasan yang sama bagi Icha. Suatu sore yang tenang, saat mereka sedang menyiapkan makan malam bersama, Rahmat akhirnya memutuskan untuk membicarakan hal ini. Icha, akhir-akhir ini ayah merasa kamu sedikit berbeda. Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya lembut. Icha, yang tengah sibuk mengaduk makanan di depannya, menghela napas sebelum menjawab. Ayah, kadang-kadang aku bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup seperti mereka? Teman-temanku di kampus, mereka punya banyak kesempatan. Mereka bisa menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Rahmat tersenyum tipis, lalu dengan suara penuh kebijaksanaan ia berkata, Nak, ayah tahu bahwa kehidupan di luar sana terkadang terlihat lebih cerah. Tapi jangan pernah melupakan nilai dari hal-hal sederhana. Kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu menghargai apa yang ada. Namun, percakapan yang awalnya berniat baik itu dengan cepat berubah menjadi perdebatan yang lebih emosional. Icha, yang mulai terpengaruh oleh kehidupan barunya, mengungkapkan kekesalan yang belum pernah Rahmat lihat sebelumnya. Kata-kata yang mereka ucapkan malam itu meninggalkan kehampaan di antara mereka, keheningan berat yang seakan membawa jarak di antara dunia mereka. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah semakin dingin. Icha semakin tenggelam dalam pikirannya, terombang-ambing antara kehidupan lamanya dan dunia baru yang kini mulai menariknya. Sementara itu, Rahmat hanya bisa mengamati dengan diam, merasakan perubahan dalam diri putrinya. Dulu, rumah mereka selalu dipenuhi dengan tawa dan percakapan hangat. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang menyelimuti mereka berdua. Tatapan Rahmat tampak kosong, tidak seperti biasanya. Ia berjuang memahami perubahan putrinya yang semakin hari terasa semakin jauh. Bagaimana kita bisa kembali seperti dulu, Icha? Bagaimana ayah bisa membantumu melihat bahwa kekayaan sejati yang kita miliki di rumah ini tidak diukur dengan harta benda? Tanyanya dengan nada penuh harapan. Namun, jarak emosional yang terbentuk di antara mereka terasa semakin sulit untuk dijembatani. Perubahan dalam hubungan ayah dan anak ini mencerminkan gejolak yang dialami Icha akibat dunia baru yang ia masuki. Perdebatan di antara mereka semakin sering terjadi, membuat hubungan yang dulunya hangat perlahan mendingin. Rahmat menyadari sikap dingin dan ketidakterimaan dalam diri putrinya, yang dulu begitu lembut dan penuh perhatian. Campuran kesedihan dan kebingungan menghantuinya. Bagaimana mungkin gadis kecil yang selalu ia lindungi kini terasa begitu jauh? Sementara itu, hubungan Icha dan Joko semakin erat. Persahabatan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Hal ini semakin membuat Rahmat cemas. Suatu malam, dalam percakapan yang berat, ia mencoba mengungkapkan perasaannya. Icha, tidakkah kamu berpikir bahwa sekarang kamu seharusnya lebih fokus pada studimu? Ini adalah masa yang paling penting dalam kehidupan akademismu, ujarnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik suaranya. Icha, yang sudah cukup terbebani dengan tekanan antara akademik dan kehidupan pribadinya, tidak menerima nasihat ayahnya dengan baik. Ayah, aku tahu bagaimana membagi waktu dan tanggung jawabku. Joko juga mendukung studiku, balasnya dengan nada defensif. Perdebatan itu semakin memanas, membuat Rahmat merasa semakin kehilangan kendali atas putrinya. Icha, ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Ayah tidak ingin kamu tersesat di dunia yang mungkin hanya sementara.
Namun, Icha merasa berbeda. Baginya, ini bukan sekadar tentang kemewahan atau gaya hidup baru, ini tentang menemukan jalannya sendiri. Ayah, aku harus menjalani hidupku sendiri. Aku harus membuat pilihanku sendiri. Dengan tekad yang dingin, Icha akhirnya mengambil keputusan besar. Tak lama kemudian, dengan barang-barangnya yang telah dikemas tergesa-gesa, ia berdiri di ambang pintu rumahnya, siap pergi. Rahmat hanya bisa menatap dengan perasaan tertegun dan kosong, menyaksikan putrinya pergi meninggalkan rumah yang telah menjadi tempat berlindungnya sejak kecil. Keputusan Icha untuk pindah bersama Joko menjadi pukulan berat bagi Rahmat. Kini, rumah yang dulunya penuh dengan canda tawa terasa begitu sepi. Hari-hari berlalu dalam kesunyian, sementara Rahmat mencoba mengalihkan perhatiannya pada pekerjaannya. Namun, orang-orang di sekitarnya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kilau di matanya meredup. Senyumnya yang dulu hangat kini terasa dipaksakan. Dan di balik keheningan rumahnya, hanya ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah Icha akan kembali? Sejak kepergian Icha, rumah itu tak lagi sama. Setiap sudut, setiap benda, menjadi pengingat akan putrinya yang kini terasa begitu jauh. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Rahmat mendapati dirinya sering tersesat dalam lautan kenangan, sementara bayangan kekhawatiran tentang Icha tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Kesunyian yang menyelimuti rumah itu menggantikan tawa dan percakapan tentang masa depan yang dulu selalu mengisi hari-hari mereka. Kini, Rahmat hanya memiliki pekerjaan untuk mengisi waktu dan pikiran. Namun, sekeras apapun ia mencoba mengalihkan diri, kenyataan bahwa putrinya telah pergi selalu membayangi. Kesehatannya perlahan menurun. Beban pikiran yang tak kunjung reda, ditambah dengan pekerjaan fisik yang terus-menerus, membuatnya sering merasa lelah. Namun, Rahmat tetap menjalani rutinitasnya, bekerja di sekitar lingkungan, memperbaiki, membangun, dan melakukan pekerjaan serabutan untuk menopang hidupnya. Meski tubuhnya semakin lemah, ia menolak untuk berhenti. Di tengah kesibukannya, ia kerap berdiri diam, termenung, bertanya-tanya dalam hati, bagaimana keadaan Icha sekarang? Apakah dia bahagia? Apakah dia baik-baik saja? Suatu sore yang berat, saat ia duduk beristirahat di bawah rindangnya pohon, seorang tetangga menghampirinya. Melihat ekspresi lelah dan tatapan kosong Rahmat, tetangganya bertanya dengan hati-hati, "Sudah ada kabar dari Icha?" Rahmat menghela napas panjang sebelum menjawab, "Tidak, saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Tetangganya, yang merasakan kesedihan dalam suaranya, mencoba menghiburnya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik untuknya, Rahmat. Dia akan baik-baik saja." Namun, kata-kata penghiburan itu hanya menyisakan keheningan. Rahmat tahu, tidak ada yang bisa benar-benar mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh putrinya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah harapan, harapan rapuh yang ia genggam erat, agar suatu hari nanti, Icha akan menemukan jalannya kembali. Meskipun tubuhnya semakin melemah, Rahmat tetap berusaha bertahan. Semua orang di sekitarnya menyadari bahwa kilau di matanya telah meredup, dan semangat hidupnya tidak lagi sama. Namun, setiap malam sebelum tidur, dalam sunyi rumahnya yang kini terasa begitu luas, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. "Ya Tuhan, lindungilah dia, dimanapun dia berada. Bantu dia menemukan kebahagiaannya, meskipun itu jauh dariku." Malam itu, setelah seharian bekerja, Rahmat merasa lebih lelah dari biasanya. Ia berjalan perlahan ke dapur, menyiapkan makan malam sederhana. Saat ia hendak duduk, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan malam. Ketukan di pintu. Rahmat menghela napas, bertanya-tanya siapa yang datang di jam seperti ini. Dan saat ia melangkah menuju pintu, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Rahmat berjalan menuju pintu dengan langkah perlahan. Saat ia membukanya, matanya membelalak, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya, berdiri Icha, putrinya yang telah lama pergi, dengan wajah penuh kelelahan dan kesedihan. Tanpa ragu, Icha langsung memeluk ayahnya erat-erat, tubuhnya sedikit gemetar. Rahmat membalas pelukan itu, mencoba memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan putrinya. "Apa yang terjadi, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar, campuran antara kebahagiaan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Saat itulah, dalam cahaya redup koridor, Rahmat menyadari sesuatu. Ada bekas luka kecil di wajah Icha. Luka itu bagaikan kisah pedih yang tak perlu diceritakan dengan kata-kata, namun cukup untuk membuat hati seorang ayah terasa hancur. Rahmat menahan gejolak emosinya. Amarah dan kepedihan menyeruak dalam dadanya, tapi saat ini bukan waktunya untuk itu.
Yang terpenting adalah memberikan perlindungan bagi putrinya. Ayah, aku salah. Suara Icha bergetar, terputus-putus oleh tangis yang coba ia tahan. Aku kira aku bisa menghadapi semuanya sendiri, tapi aku salah. Rahmat mendengarkan dengan diam, membiarkan putrinya mengungkapkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Meskipun ada kemarahan terhadap Joko, pria yang pernah dipercaya Icha, fokusnya saat ini hanya satu, memastikan putrinya aman. Kamu sudah pulang sekarang, Icha. Kamu aman di sini, kata Rahmat dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat, seolah meyakinkan bahwa rumah ini selalu menjadi tempat perlindungan baginya. Kita akan obati lukamu, dan besok kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak akan pernah mengalami hal ini lagi. Lanjutnya, menegaskan janjinya untuk selalu melindungi Icha. Malam itu, rumah yang selama ini terasa dingin dan sunyi akhirnya kembali dihangatkan oleh kehadiran mereka berdua. Meski dipenuhi kesedihan, kepulangan Icha membawa harapan baru bagi Rahmat. Hari-hari setelah kepulangan Icha diwarnai dengan keheningan dan renungan. Icha masih memproses semua yang telah ia alami, tapi satu hal yang pasti, ia tak ingin menyerah. Suatu malam, saat duduk bersama Rahmat di ruang tamu, Icha mengangkat wajahnya dan berkata dengan penuh tekad, "Ayah, aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku mulai." Rahmat menatap putrinya dengan penuh perhatian. "Aku ingin menyelesaikan kuliahku. Aku tahu itu tidak akan mudah, terutama dengan kehadiran Joko di kampus. Tapi aku tidak akan membiarkan masa lalu menentukan masa depanku," lanjut Icha, suaranya kini lebih kuat. Rahmat menarik napas dalam. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal keberanian dan keteguhan hati. "Aku percaya padamu, Nak," katanya akhirnya. "Tapi berjanjilah untuk selalu berhati-hati." Icha mengangguk mantap. "Aku janji, Ayah." Malam itu, mereka berdua kembali berpelukan erat. Seakan luka-luka lama mulai sembuh, digantikan oleh harapan dan semangat baru. Keputusan Icha untuk kembali ke kampus tidak hanya menjadi babak baru dalam hidupnya, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan keteguhan hatinya. Setiap hari, ia berjalan menyusuri koridor universitas dengan kepercayaan diri yang baru. Ia tidak lagi memedulikan Joko dan segala upayanya untuk mendekat. Fokusnya kini hanya pada studinya, teman-teman yang mendukungnya, dan masa depan cerah yang telah menantinya. Di sisi lain, Rahmat menemukan ketenangan dalam kesibukan sehari-harinya. Ia merasa terhibur dengan kenyataan bahwa, apapun tantangan yang telah mereka lalui, ia dan Icha akan selalu memiliki satu sama lain. Hubungan mereka semakin erat, disatukan oleh cinta dan tekad yang tak tergoyahkan. Hari kelulusan pun akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah, membawa suasana perayaan dan harapan baru. Icha, yang penuh dengan semangat, bangun dengan sigap begitu alarm berbunyi. Hari ini adalah puncak dari dedikasi dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Saat sarapan bersama Rahmat, Icha mengingatkan dengan antusias, "Ayah, aku harus pergi ke universitas lebih awal untuk membantu persiapan terakhir. Tapi tolong, jangan sampai terlambat. Upacaranya mulai pukul 6 sore, dan aku ingin melihat ayah di barisan depan, ya." Rahmat tersenyum, guratan di wajahnya yang penuh pengalaman tampak melembut. Ada kebanggaan yang terpancar di matanya. "Tentu saja, Nak. Ayah tidak akan melewatkannya," jawabnya dengan suara penuh emosi. Menjelang waktu wisuda, suasana di universitas dipenuhi dengan kegembiraan. Para wisudawan dan keluarga mereka berkumpul, merayakan pencapaian yang telah lama dinantikan. Icha sibuk dengan persiapan terakhir, namun di balik kesibukannya, ia tak sabar untuk melihat ayahnya di antara para tamu yang hadir. Saat akhirnya ia duduk di barisan wisudawan, mengenakan kebaya tradisional yang anggun, ia mulai merasakan betapa pentingnya momen ini. Namun, tiba-tiba gumaman dari para hadirin menarik perhatiannya. Ada keramaian kecil di bagian belakang ruangan. Dengan penasaran, Icha menoleh, lalu tersenyum. Di antara kerumunan, berdiri Rahmat, mengenakan pakaian terbaiknya, dengan wajah yang dihiasi kebanggaan dan kasih sayang. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua perasaan ragu, cemas, dan lelah yang pernah menghantui Icha seolah menghilang. Hari itu bukan hanya tentang kelulusannya, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh bersama ayahnya. Kesederhanaan dan cinta tanpa syarat yang selalu diberikan Rahmat adalah hal yang akan selalu membimbingnya, bukan hanya di hari wisuda ini, tetapi juga dalam perjalanan hidupnya ke depan. Icha menghela napas, merasakan gelombang tekad yang mengalir dalam dirinya. Ia siap menyongsong masa depan,
bersama harapan, keyakinan, dan dukungan dari sosok ayah yang selalu ada untuknya. Komentar sinis terdengar di antara para hadirin, mencoba mengecilkan sosok Rahmat hanya karena penampilannya yang sederhana. Namun, Icha tidak tinggal diam. Dengan langkah mantap, ia maju ke panggung dan dengan sopan meminta kesempatan untuk berbicara. Keheningan menyelimuti ruangan saat Icha berdiri di depan mikrofon. Tatapannya menyapu seluruh hadirin sebelum akhirnya tertuju pada sosok ayahnya. Malam ini, suara Icha bergema di seluruh aula. Kita berkumpul di sini untuk merayakan pencapaian akademis. Tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar kelulusan. Ini adalah perjalanan perjuangan, pengorbanan, dan yang terpenting, tentang seseorang yang selalu ada di sisi saya di setiap langkah. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saat saya masih kecil, ibu saya meninggalkan kami. Itu adalah momen yang bisa saja menghancurkan saya dan ayah saya. Tapi itu tidak terjadi. Ayah saya, Rahmat, menjadi dunia saya, tempat saya merasa aman. Ia bekerja tanpa lelah, siang dan malam, agar saya tidak kekurangan apapun. Dia adalah inspirasi terbesar dalam hidup saya. Icha menatap Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Ayah, pengorbanan yang telah kau lakukan tidak bisa diukur dengan kata-kata. Kau mengajarkan saya nilai kehidupan yang sesungguhnya. Saya pernah disakiti, baik secara fisik maupun emosional, oleh seseorang yang saya kira mencintai saya. Rasa sakit itu membawa saya pulang, kembali kepada seseorang yang benar-benar mencintai saya dengan tulus, ayah saya. Suasana ruangan semakin hening. Beberapa orang menundukkan kepala, tersentuh oleh kata-kata Icha. Mungkin beberapa dari kalian menghakimi ayah saya karena penampilannya yang sederhana. Tapi izinkan saya mengatakan sesuatu. Nilai seorang pria tidak diukur dari pakaian yang ia kenakan, tetapi dari kekuatan karakternya. Icha menghela napas, air mata berlinang di pipinya, namun senyum bangga tetap menghiasi wajahnya. Ayah saya adalah kekuatan saya. Dia adalah ketangguhan saya. Dia adalah pahlawan sejati saya. Dan saya berjanji, ayah, bahwa segala pengorbananmu tidak akan sia-sia. Seisi aula meledak dalam tepuk tangan meriah. Beberapa orang tampak menghapus air mata mereka, tersentuh oleh keberanian dan ketulusan Icha. Rahmat, yang duduk di barisan depan, hanya bisa tersenyum dengan bangga, matanya berkaca-kaca. Kelulusan itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Icha. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil meraih kesuksesan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Keahliannya di bidang kedokteran hewan membuatnya dihormati, bahkan dijadikan rujukan di kota tersebut. Stabilitas finansial yang dulu terasa seperti mimpi, kini menjadi kenyataan. Namun, di tengah pencapaiannya, Icha tidak pernah melupakan asal-usulnya dan orang yang membantunya sampai ke titik ini. Ayah, katanya suatu sore saat mereka duduk menikmati kopi di dapur rumah lama mereka, sudah saatnya kita punya rumah yang lebih nyaman. Rahmat hanya tersenyum kecil. Nak, rumah bukan soal besar atau kecil, tapi tentang kenangan yang ada di dalamnya. Icha terdiam, merenungi kata-kata itu. Namun, bukan berarti ia melupakan niatnya. Dengan hati-hati, ia mulai merenovasi rumah tempat ia dibesarkan, memodernisasinya tanpa menghilangkan esensi dan kenangan yang melekat di dalamnya. Kini, Rahmat menjalani hidup yang lebih nyaman, menikmati hasil kerja keras putrinya. Namun, lebih dari itu, ia bahagia karena tahu bahwa semua pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Mereka telah melalui banyak hal, tapi satu hal yang tak pernah berubah, mereka selalu memiliki satu sama lain. Lebih dari yang pernah ia bayangkan, Rahmat kini dikelilingi oleh kenangan berharga dan cinta dari komunitasnya. Seiring berjalannya waktu, ia berhenti bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan ini membawa ketenangan baru dalam hidupnya, ketenangan yang ia rasakan ketika melihat putrinya, Icha, tumbuh menjadi perempuan tangguh yang telah ia perjuangkan dengan segala daya dan upaya. Rumah mereka kini telah direnovasi, lebih nyaman namun tetap dipenuhi dengan kenangan yang telah mereka bangun bersama. Icha, yang kini bekerja di bidang yang ia cintai, merasa setiap keberhasilannya adalah hasil dari pengorbanan sang ayah. Ayah, semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengorbananmu, kata Icha suatu hari. Ketika saya merawat hewan-hewan di klinik, saya selalu ingat keteguhan dan kasih sayang yang kau ajarkan kepada saya. Di antara klinik yang berkembang pesat dan rumah yang kini dipenuhi kenangan baru, Icha dan Rahmat melanjutkan hidup mereka. Mereka dipersatukan bukan hanya oleh darah, tetapi juga oleh rasa hormat dan cinta yang mendalam. Setiap hari menjadi pengingat bahwa, terlepas dari segala kesulitan yang pernah mereka hadapi,
Kekuatan persatuan mereka dan nilai-nilai yang mereka anut adalah pilar sejati dalam hidup mereka.